Dek, namanya siapa? Namanya ini gitu. Oh, umur berapa? Umur 17 tahun. Oh, oke. Dek, yang dirasa apa? Ini nih ada yang bisikin. Oke. Bisikinnya gimana? Aku disuruh diri. Kalau misalnya main itu selalu ke mana-mana, misalnya ke bangsal yang interna, ke penyakit bedah atau enggak yang lain gitu ya. Nah, ketika di lorong bawah, saya pernah lah ngomong ke salah satu perawat, coba deh main ke sana, ke paling pojok. Nggak usah, jangan ke sana. Kenapa? Soalnya di sana ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri. Masih bersama gue Gilang. Dan hari ini gue kedatangan seorang dokter yang akan menceritakan pengalaman horornya dari ketika dia awal koas nih sampai dia menjalani profesi dokternya. Jadi selama itu dia akan membagikan nih pengalaman-pengalaman horornya. Langsung aja kenalan, di sebelah gue udah ada Kak Gea. Halo dok. Halo. Halo dok. Oh, enak banget halo dok kita ini ya. Oke, dok, thank you ya udah datang ke sini buat nyeritain ini sama sahabat lonceng. Katanya ini mau nyeritain dari zaman koas ya. Iya. Dari ketika koas sampai jadi dokter. Oke, sampai menjalani profesi dokternya. Dan koas ini mulainya kapan waktu itu? Awal mulanya? Ingat nggak tahun berapa? Kalau nggak salah sih sekitar 2013-2014. Oke, udah lama itu ya. Udah lama banget pas 2013 gue masih baru lulus SMA. Udah lama banget, udah koas. 2013 dan ketika koas itu katanya banyak kejadian horor ya. Ada beberapa gitu. Kenapa kok banyak kejadian horornya pas koas nih? Kebetulan ya mungkin dia mengganggu atau enggak hanya sekilas, mungkin dia pingin diperhatikan. Ya, biasanya sih kalau kita udah fokus satu masalah, udah fokus itu. Rata-rata enggak semuanya seperti saya gitu. Oh, oke. Ini kos di mana kosnya waktu itu? Di berbagai macam tempat. Jadi ada di daerah Banten, ada di Jawa Barat, pindah-pindah. Oke, pindah-pindah. Dan ya mungkin gara-gara pindah-pindah itu kali. Jadi banyak nih kejadian horor. Banyak. Setiap tempat pasti ada gitu. Setiap tempat pasti ada, tapi bagaimana kita menyikapinya itu. Nah, terus pas sudah jadi dokter juga katanya ada kejadian horor. Ada juga. Itu di rumah sakit berarti? Ya, di rumah sakit. Oke, menarik nih. Nah dok, ini nanti juga di akhir video mungkin gue mau nanya-nanya sesuatu yang pengen banget gue tanya nih dok ya. Mungkin tentang yang kan banyak nih non medis bilangnya kalau cerita horor udah diperiksa nih penyakitnya, tapi ini medisnya nggak kenapa-napa, ternyata non medis. Nah, gue pengen nanyain tentang penyakit-penyakit yang non medis ini dari sudut pandang dokter. Terus gue mau nanyain susuk. Gue mau nanyain ya penyakit-penyakit yang berhubungan non medis nih dari sudut pandang dokter sendiri lah. Maksudnya dari yang menurut pendapat dokter sendiri lah gimana. Mungkin itu nanti di akhir video aja tapi ya. Dan nanti ceritain dulu tentang yang koas sama yang tadi ya, yang di rumah sakit. Oke Kak Gia, nanti diceritain ya detail-detailnya gimana. Dan buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Kak Gia, langsung aja nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian ini dapat notifikasi terbaru kalau kita upload video baru ya. Oke Kak Gia, langsung kita mulai ya ceritanya. Ya.
Ini kisah gue waktu koas. Jadi di koas itu ada namanya masuk stase ya. Di beberapa stase ini gue harus stay di rumah sakit. Salah satunya namanya stase interna waktu itu. Interna nih apa? Interna ini stase penyakit dalam. Oke. Ya. Nah waktu itu gue di sana selama menjalani stase itu 4 bulan, kalau 3 atau 4 bulan. Di masing-masing stase itu ada namanya jaga malam. Nah di jaga malam ini kebetulan satu grup ini saya ada 4 orang. Nah setiap hari itu jaganya satu orang. Di malam pertama itu saya diharuskan untuk memfollow up. Jadi kalau ada pasien baru itu harus kita tanyakan ketika di IGD seperti apa, masuk ke sini gimana gitu. Nah di sana saya harus ke salah satu ruangan ke Bangsal. Nah menuju ke sana itu ada lorong, ya, lorong panjang. Nah saya masuk ke lorong yang di atas. Ya. Interna itu di atas. Ketika masuk ke belok ke arah kiri itu masuk ke Bangsal. Di depan Bangsal itu udah ada yang nungguin. Jadi berdiri di depan perempuan, bajunya warna merah, rambut panjang dengan mata melotot, tapi tidak ngomong sama sekali. Dan saya cuman otomatis ya fokusnya ke pasien, saya jalan aja. Tapi dia tetap ngarahinnya ke saya, matanya. Terus sambil melotot. Gak mungkin dong saya langsung lari-lari karena dilihat beberapa pasien atau perawat gitu. Ini ada apa? Jangan buat histeris gitu. Masuk ke ruangan. Di ruangan itu gak ada apa-apa. Hanya di depan pintu masuk Bangsal itu. Gitu. Di sana pun juga saya nggak tahu itu siapa, kaitannya sama ruangan itu juga apa. Jadi nggak tahu juga ya emang sosok ini dari mana datangnya ya? Nggak tahu, karena saya juga baru kan masuk ke stase itu dan jaga pertama juga. Nah dari situ saya sih kalau misalnya main itu selalu ke mana-mana, misalnya ke Bangsal yang interna, ke penyakit bedah atau enggak yang lain gitu ya. Nah salah satunya ke bedah. Bedah itu lorongnya di bawah. Nah ketika di lorong bawah, saya pernah lah ngomong ke salah satu perawat, coba deh main ke sana, ke paling pojok. Nggak usah, jangan ke sana. Kenapa? Soalnya di sana ada batu gede. Ya terus apa hubungannya gitu? Enggak, takutnya ada yang macem-macem gitu. Terus ada yang bilang lah, kalau misalnya di batu gede itu tempat kumpulnya lah gitu. Batu gedenya apa maksudnya? Batu gede di sana tuh di rumah sakit itu ada batu gede yang nggak bisa dihancurin. Jadi seharusnya itu jadi ruangan tapi nggak bisa dihancurin sama sekali. Sekarang jadi apa batu? Jadi batu aja gitu berarti? Ada kalau sekarang gitu? Saya nggak tahu. Patung gitu berarti? Nggak ada monumen apa-apa. Jadi cuma batu gede aja. Oh. Dan perawat itu juga ada yang bilang kalau di Bangsal itu ada kaitannya tuh yang tadi si perempuan merah datang dari situ. Oke, baru tahu dari situ. Baru tahu dari situ gitu. Tapi selama ini si perempuan merah itu, si cantik itu nggak pernah gangguin sih. Jadi cuman yang ngawasin aja gitu. Ya nggak tahu ya, karena mungkin niat kita ya, karena niat kita baik gitu, otomatis ya insya Allah lah nggak ada gangguan. Tapi kalau niat buruk, ya kurang tahu bagaimana. Oke, tadi kan dokter bilang sering main. Ini dalam artian apa nih? Maksudnya nyamperin rekan-rekan sesama dokter kah atau gimana? Terus sesama perawat yang sesama kenal? nakes. Sama nakes? Iya, mau perawat, mau dokter, atau enggak satpam atau cleaning service di situ gitu. Kayak mampir gitu ya? Mampir. Buat ngobrol gitu. Terus yang setelah dari situ
Saya kan kalau koas itu pindah dari satu daerah ke tempat lain, di daerah lagi. Nah, kalau misalnya di stase berikutnya itu ada yang namanya stase objin. Saya sudah pindah di tempat salah satu daerah lah di Jawa Barat. Saya ditugaskan jaga malam, itu untuk mengantar pasien hidup. Oke. Ya, gitu. Pasien hidup merujuk dari satu daerah ke satu daerah lain, diantar oleh ambulannya tuh ambulan tua. Masih yang macam kalau nggak salah mobil kijang zaman dulu lah ya, gitu. Kotak tuh. Ya, itu. Nah, diantar oleh supir laki-laki, pasiennya juga ada di belakang. Terus saya posisi duduk di depan. Di perjalanan itu kondisi kaki dingin banget, berasa kayak dipegang. Tapi beneran pergelangan kaki saya itu dipegang. Gak mungkin dong saya bilang, Pak, ini siapa yang megang kaki saya? Gak mungkin. Kondisi kita fokus ke merujuk pasien. Kalau kita sebut, Pak, ini ada yang megang kaki saya, belakang panik dong takutnya. Kondisi dingin gitu, cuman pegang, kalau nggak salah ada berkas di depan saya ini, melihat ke jalan, si bapak juga ngebut, namanya juga ambulan yang nganterin pasien, ngebut, sudah sampai di rumah sakit tujuan, sudah selesai lah semuanya, balik lagi ke ambulan. Ketika balik, saya bilang, Pak, hari ini dingin banget ya? Iya, Neng, tapi dengan muka tegang. Ya, itu kondisi juga, kaki saya juga masih dipegang. Oh, itu? Masih, jadi keluar dari ambulans untuk rujuk itu, nggak dipegang, tapi kalau udah nyampe di situ pegang lagi. Itu kondisi nggak bolong ya. Biasanya kan kalau ambulan zaman dulu kan bolong ya, ada kerusakan atau apa gitu. Nah, ini enggak. Ya, si bapaknya juga tegang, bawa ambulansnya juga cepet. Kalau saya juga bareng sama teman saya, nggak mungkin saya bilang ke teman saya, ini ada yang megang kaki gue gitu kan. Temen gue makin panik dong gitu kan. Jadinya ya udah, sampai dari situ keluar dari ambulan, nggak dipegang sama sekali, nggak ada yang megang. Kondisi hangat jadinya. Cuman ketika di ambulans itu aja kaki yang megang. Oke. Selanjutnya ini stase forensik namanya. Oke, ini masih di tempat yang sama ya berarti? Apa udah berbeda? Kalau ini di daerah Banten. Tapi di Banten. Tapi masih koas ya? Koas. Saat itu pertama kali gue masuk itu ada kasus pasien kecelakaan. Nah, saat itu ya awalnya sih gue nggak tahu ini pasiennya apa, tapi pas dibilang oh ada pasien kecelakaan, udah kita langsung ke sana. Saya lagi fokus, masing-masing koas tuh punya kerjaannya lah, job desk-nya masing-masing. Terus kalau saya tuh cuman ambil otak yang sudah bercecer. Otaknya bercecer. Ini udah nyampe TKP nih berarti ya? Udah ada di ruang forensik. Oh, udah di ruang forensik malah? Iya. Waktu itu sama pihak yang bawanya itu tuh udah udah dimasukin ke kain atau enggak kardus atau enggak spanduk. Jadi karena udah bercecer gitu. Jadi saya cuman ambil, terus itu kan harus ditimbang ya berapa gramnya gitu. Jadi ya udahlah, tugas saya mengambil itu untuk kembalikan ke tempatnya. Ketika ketika lagi proses itu, si pembimbing manggil gue gitu. Gue nggak tahu nih kondisi pembimbing gimana, karena gue cuman yang ya udah nurut. Sini kamu dek. Iya Pak. Nah, ada apa Pak? Aura pengantin kamu kelihatan. Waktu itu gue belum nikah sama sekali. Dan maksudnya Pak, ya udah kamu lanjutin aja gitu. Udah. Nah, itu proses visumnya itu visumati di
pagi hari. Setelah selesai, kita beres-beres lah ya, mandi. Udah gitu malam harinya disuruh kumpul. Kamu tuh kalau misalnya sebelum memulai visum, otopsi, baca doa. Walaupun belum disuruh sama pembimbing. Jadi dalam hati baca doa gitu. Sama pembimbing juga harus gitu. Kalau nggak ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kita nggak tahu ya kondisi pasiennya, pasien matinya itu bagaimana gitu. Jadi kita harus saling izin lah gitu, menghormati gitu. Nah setelah itu dibilang, pokoknya di sini tuh jangan macam-macam, berbuat baik lah. Oke. Nah dari situ udah kita pokoknya kalau misalnya memulai sesuatu pasti baca doa, setelahnya harus mandi wajib gitu. Karena kayak waktu itu pernah saya nggak mandi wajib, diikutin. Oke Kak, tadi kan bilang si pembimbing bilang pengantinnya, aura pengantinnya kelihatan nih. Itu maksudnya apa? Belum nemu juga jawabannya. Waktu itu enggak. Tapi sekarang udah. Sekarang ngerti maksudnya apa? Apa tuh maksudnya? Yang di pembimbing maksud ini? Jadi kalau misalnya orang mau jadi pengantin itu kan ada ritualnya ya, biasanya kayak ada yang bilang kayak gitu harus puasa, harus apa. Nah itu biar kelihatan auranya gitu, aura pengantin. Nah kalau misalnya secara yang pernah saya baca buku tuh itu ada warnanya kalau aura tuh gitu. Ya kalau misalnya saya nggak pernah lihat, tapi yang ngomong itu pembimbing gitu. Saya nggak ngerti aura pengantin itu kayak gimana gitu. Warnanya kayak gimana, bentukannya seperti apa, sama sekali nggak tahu gitu. Tapi pas malam itu dibilang, kamu udah punya pacar? Udah. Bermasalah ya? Iya. Gitu. Cuman gitu, tapi nggak dikasih tahu, nggak dijabarin seperti apa. Oke, berarti di malam itu kejadiannya berarti itu ya, berarti nggak terlalu ada apa-apa ya? Maksudnya itu aja tuh dikasih clue gitu ya? Dikasih clue tapi nggak dijabarin itu apa. Jadi ya balik lagi, nggak mau bikin apa ya, ya udah dikip aja lah gitu. Oke. Tapi nggak hanya ke satu orang ya, ke beberapa orang juga sama gitu. Nah kalau misalnya yang habis mandi wajib itu, nggak mandi wajib itu biasanya ada yang ngikutin, itu kan karena belakang forensik itu ada makam TPU. Jadi menurut beliau kalau misalnya nggak mandi wajib pasti ada yang ngikutin gitu. Kebetulan juga ada yang ngikutin gitu. Ya kalau dijabarin seperti tinggi besar, mukanya hitam gitu, dia berbulu gitu. Oke, jadi dia ngomong kayak gitu emang nggak ke lu dong ya kayak ke semuanya, ke semua nakes nih, mau wanti-wanti seperti itu. Enggak ke semua nakes, tapi ke anak bimbingnya. Oh, ke anak bimbingnya. Iya, kalau ke semua nakes kurang tahu ya gitu. Oke, menarik nih. Terus ada kejadian apa lagi dari sini? Pernah ada salah satu, masih di Banten juga tapi beda beda rumah sakit. Beda rumah sakit ya? Beda rumah sakit. Rumah sakit itu kan banyak lorongnya. Kebetulan itu bukan jaga malam. Bukan jaga malam, tapi jaga pagi. Pulangnya siang. Ketika saya masuk lorong itu, ada ibu-ibu bawa tongkat. Ya saya mikirnya itu tuh untuk buat penopang dia, bantu jalan. Iya, buat bantu jalan dan dia mau berobatnya. Jam berapa waktu itu? Siang gitu. Nah, mau ke situ karena ada pembimbing yang disuruh balik lagi gitu. Jadi ada awalnya gue udah ke sana, terus balik lagi gitu. Ketika balik lagi ke sana tuh ada ibu-ibu bawa tongkat. Ya, gue bilang permisi Bu gitu. Ya udah. Terus gue balik lagi dong. Pas balik lagi ke sana, si ibu-ibu itu gue lihat udah ada di berangkar, kayak udah ditutup kayak jenazah gitu loh. Oh, oke. Padahal kan
awalnya dia sehat gitu loh. Nah ini udah ketutup. Jadi gue bilang, Mas, ini pasien di sini kan gitu. Iya, pasien di sini. Ini pasien baru kan tadi pagi gitu. Tadi pagi yang habis berobat. Enggak, gitu. Dia udah berapa hari kok dari di sini gitu. Tadi dia berdiri kok di sini. Enggak. Udah berapa hari kok di sini. Barusan meninggal. Oh ya udah. Enggak gue lanjutin karena ya gue fokus ke pembimbing gue. Balik lagi ke pembimbing gue itu. Dan gue nggak cerita ke teman-teman gue. Gitu. Itu sih. Nah, itu kan di Banten. Kalau misalnya di tempat lain itu hanya yang sekelebat aja. Nggak ada yang bikin histeris gitu. Selama koas nih berarti? Itu selama koas gitu. Oke. Nah, kalau misalnya yang setelah koas ini kan dokter. Nah, dokter ini gue jaga di salah satu IGD. Waktu itu lagi hektik banget dan jaga malam. Di mana nih rumah sakit? Di daerah mana? Di daerah Jawa Barat juga. Jawa Barat juga? Di daerah Jawa Barat. Jaga di situ. Malam-malam kebagian waktu itu cuma 2 orang. Jadi harus gantian gitu. Nah, gue disuruh untuk udah deh lo bagiannya di atas aja gitu. Ya udah, ketika di atas itu kan kalau misalnya pasien di atas harus naik lift. Masuklah gue ke situ, kebuka. Ketika buka, gue lihat ada tinggi besar. Dia lehernya tuh pas-pas banget kayak nunduk. Ngepas sama atapnya lift. Rambutnya habis, maaf kayak orang habis kemo ya, kemo beberapa kali, jadi tipis, matanya ke bawah. Gue nggak lihat mulutnya gimana, tapi dia ada di samping gue gini. Otomatis kan gue kan harus ke atas sendiri gitu, dia berdampingan sama gue. Tapi dia nggak ngapa-ngapain gue, jadi cuman didampingin doang. Cuman megang pulpen sama berkas dan dia cuman masih gini, nggak ngeliat gini gue, tapi karena gue kan ya bahasa awamnya ekor mata ya, lihat ke sini jadi kelihatan gitu, tanpa kita nengok ini tuh kan kelihatan. Iya bener. Udah kebuka, kayaknya ngerasanya itu kayak 5 menit ya, padahal lift itu cuma 2 menit. Keluar, di situ cuma ada 1 perawat. Gue nggak cerita apa-apa sih sama perawat itu. Setelah itu, tapi gue agak-agak, bagi gue sih agak-agak cemas juga sih, karena gue harus masuk lagi ke lift itu untuk ke bawah. Ketika itu pintu kebuka, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Terus kan jadi apa lagi? Nah, kasus ini tetap di IGD, tapi kita harus pilih ini tuh mistis atau bukan. Ada kasus lah nih ya, mistis apa bukan nggak tahu. Iya, nggak tahu, karena kita terima dulu kan. Udah gitu. berapa lama nih setelah kejadian yang sebelumnya diceritain? Sebulan kemudian deh. Sebulan kemudian ya kejadian. Sebulan kemudian gitu. Dan sebulan kemudian itu gue yang dapatlah, dok nih ada pasien baru. Oh iya gitu. Namanya di triase di paling depan. Ketika di depan itu gue lihat ada ibu-ibu langsung nyamperin, dok bantuin anak saya gitu. Oh iya bu, bentar ya saya lihat dulu gitu. Udah. Pasiennya itu anak remaja akhir mau dewasa. Nah dia lagi main handphone gitu. Oh iya, bagi gue ini sakit apa gitu dalam hati kan. Kok nggak ada perasaan kayak kayak kesakitan gitu kan, tidur ngeringkuk gitu, enggak. Dia main handphone, kaki dibentangin. Kenapa bu? Ini katanya ada yang bisikin. Bentar dulu ya bu, saya tanya gitu. Dek, namanya siapa? Namanya ini gitu. Oh, umur berapa? Umur 17 tahun. Oh, oke. Dek,
Yang dirasa apa? Ini nih ada yang bisikin. Oke, bisikinnya gimana? Aku disuruh berdiri. Sama siapa? Ini nih, sama sebelah. Ada nggak orangnya? Sekarang nggak ada. Oke. Orangnya kelihatan nggak kayak gimana? Enggak. Ya, saya kasih waktu dulu nih. Gitu, kasih waktu. Ngobrol dulu sama ibunya gitu. Bu, udah berapa lama? Udah lama dok sebenarnya. Udah lebih dari 2 tahun. Kenapa baru datang ke sini? Ya, dianya baru ngomong ke saya. Oh ya udah. Bentar ya Bu, saya tanya lagi. Dek, ini masih ada yang bisikin. Barusan pas dokter nggak ada. Oke, orangnya kelihatan nggak? Tadi ada, sekarang nggak. Ya udah. Udah berapa lama? Udah lama lah katanya. Tapi sambil main handphone. Karena gue medis, jadi ya gue putuskan untuk udah deh. Ibu, saran saya bawa dulu ya ke dokter jiwa. Karena beliaulah yang lebih ahli gitu. Kalau saya nggak bisa kasih obat karena ini bukan darurat dan besok pagi aja mungkin dapat obat. Nah dari situ yang kita nih harus pilih ini benar pasien jiwa ataukah bukan gitu. Kenapa lu bisa berasumsi begitu? Maksudnya bisa bilang bahwa kalau ini jiwa karena emang dia diajakin ngobrol kayak gitu terus ya? Iya, kalau misalnya kita di IGD memang ini kan ada bisikan ya, gitu. Bisikan itu ada kemungkinan halusinasi. Iya, takutnya itu halusinasi dia. Mungkin apa karena efek dari handphone atau apa gitu. Jadi seakan-akan itu yang membisikkan dia gitu. Karena ada beberapa kasus juga yang seperti itu. Makanya saya juga jangan langsung oh ya udah ini maaf ini mistis atau ini yang jiwa gitu. Tapi saya serahkan dulu ke ahlinya gitu. Si ibunya ini benar-benar nggak tahu nih. Si ibu ini nggak tahu, tapi butuh pertolongan kita gitu di IGD. Karena menurut dia ini sudah mengganggu. Otomatis kan harus diberi obat ya gitu. Oh gitu. Jadi halusinasi itu bukan dari ini aja, ya ada dari mata iya gitu, atau enggak kita ada yang kita rasa juga, wangi juga ada gitu. Iya gitu. Tapi alhamdulillahnya si pasien ini saya ngerasa sih oke-oke aja, bukan masalah mistis. Tapi ada alangkah baiknya untuk tanya dulu deh ke yang ini. Kalau misalnya yang kayak di lift itu memang benar gitu. Dan itu saya bisa bedain, saya nggak halusinasi gitu. Nah, kalau ini juga kisah saya yang udah dokter, jadi kalau saya ada panggilan dari pasien atau enggak dari tempat kerja, saya tuh selalu pulangnya malam, bawa motor. Kebetulan saya tuh bawa motor dalam keadaan hamil. Nah, pulang malam itu dari tempat klinik ke tempat saya tinggal itu ada sekitar 1 jam. Di perjalanan ada salah satu perjalanan itu diapit sama TPU, tempat pemakaman umum. Selalu lewat situ. Dan ada tiba-tiba ada pohon besar. Itu ada yang kalau bahasa Sunda ucang-ucang angge ya. Ya kakinya juntai-juntai ya. Gitu. Juntai-juntai gitu, rambut panjang, putih. Itu ngeliatin. Kelihatan kalau misalnya di jalan bawa motor kan kelihatan kemana-mana ya. Itu kelihatan posisi lagi hamil. Gue cuman yang jalan ke depan, ini kelihatan di sini.
Ya udah Bismillah aja lah. Gue takut kenapa-napa kehamilan gue. Gitu. Dan takut juga nangkring di belakang. Ikut ya? Iya ngikut gitu. Itu 2 hari berturut-turut. Gitu. Kebetulan juga emang dapat panggilan di situ gitu. Tapi ya alhamdulillah sih nggak ngeganggu. Tapi bagi saya ngeganggu karena penglihatan seperti itu kan bikin orang jadi naik denyut nadi ya gitu, jadi deg-degan atau waktu itu juga ada satu lah, karena saya buka jasa home visit gitu, jadi terpampanglah nomor saya, terus saya ditelepon, Bu bisa nggak kesini gitu, maaf Bu dengan Bu siapa, ini. Oh, daerah mana ya Bu? Di Sherlock-nya gitu. Sherlock. Ketika di Sherlock, maaf Bu, boleh tahu ini kenapa ya? Ini ada jenazah gitu. Oh, jenazah. Oh, maaf Bu, kalau itu tanya dulu deh. Urusannya jangan sama saya. Ibu harus lapor ke polisi dulu. Oh, dia langsung nelpon dokter? Langsung gitu. Mungkin menurut dia, ini benar nggak udah mati atau belum gitu kan. Jadinya untuk ngecek. Tadi Bu, Ibu harus telepon ke polisi. Biar polisi yang datang gitu. Oh ya udah tuh. Malam harinya, di hari yang sama, saya tidurlah biasa kan, udah selesai semua aktivitas tidur. Ketika tidur tuh saya dimimpiin ada laki-laki usia berapa ya, 20-30 tahun, rambut pendek hitam, itu celananya coklat, kalau baju udah lupa kayak gimana. Dia bilang, Dok tolong saya gitu. Oh kenapa? Gitu. Itu saya di situ di mana? Saya di situ, tolong saya. Gitu. Nanti Pak, gitu. Saya ada pasien. Itu di mimpi saya ngomongnya kayak gitu. Tapi selebihnya, ya saya nggak tahu nih kenapa. Tapi cuman bilang tolong. Nah besok harinya ada berita ditemukan jenazah laki-laki sudah tidak bernyawa di pinggir jalan. Deskripsinya juga hampir sama kayak gitu. Ya nggak tahu ya, saya nggak bisa nolong karena bukan ranah saya gitu. Karena saya kan cuma dipanggil untuk yang home visit aja gitu. Udah sampai situ saya nggak lanjut lagi gitu, karena ya itu memang wewenang pihak yang berwajib gitu. Itu sampai masuk TV kalau nggak salah gitu. Nah ini waktu gue koas jiwa, jadi di koas jiwa ini gue cuman dapat waktu sekitar 2 atau 3 bulan karena stase kecil. Nah dia di sana tuh kita masuk otomatis pasien jiwa semua ya gitu. Kita yang awalnya tuh udah ketakutan gitu, ini gue bakal diapain gitu, karena belum pernah masuk gitu. Kalau di samping jalan itu, kalau lihat lah suka ngamuk-ngamuk atau nggak lempar barang yang lain lah gitu. Nah itu yang ada di otak kita pertama kali masuk ke stase jiwa. Udah gitu, tugas kita pertama adalah masing-masing masing-masing bangsal tuh harus dimasukkan. Kita tuh koas tuh satu-satu gitu. Maksudnya? Jadi masuk ke bangsal jiwa. Yang isinya ODGJ semua. Oh. Ya kan? Gue kira lu tugas tuh masukin satu-satu tuh. Oh enggak, sorry. Pasiennya nih masukin satu, satu. Oke, ini berat banget kata gue tugasnya. Enggak ya, gitu ya. Kita yang kita masuk ke ruang jiwa, bangsal jiwa. Kita menemukan berbagai macam pasien gitu. Iya banyak tuh penyakit. Dan gue waktu itu nggak mau sendiri karena gue juga takut gitu kan. Karena ini real loh gitu.
takutnya kan ya nggak mungkin kan bawa sajam atau gimana, tapi ada keinginan itu kan suka ada gitu. Akhirnya masuklah, ditemenin sama temen gue. Kita masuklah ke satu aula. Jadi setiap pagi itu ODGJ selalu dimasukkan ke aula di pagi hari. Mau dibebaskan aja. Mau dia main air, mau dia duduk, mau tiduran, nyanyi-nyanyi, semuanya terserah gitu, bebas. Nah, gue duduklah di salah satu kursi gitu, ngobrol. Pak, ngapain? Gitu. Lagi ngapain? Lo ngapa-ngapain? Gitu. Oh, ya udah. Terus Bapak di sini udah berapa lama? Baru aja. Padahal udah berapa bulan di situ. Oh, dia gitu. bilang baru. Baru gitu. Oh, kenapa Bapak kesini? Nggak tahu nih. Nggak tahu. Ya, emang gitu semua. Ya. Oke. Oh gitu, nggak tahu. Terus Bapak nggak ngapa-ngapain nih? Teman-teman Bapak tuh pada ikut senam, ikut. Enggak. Oh ya udah. Ya. Oke, gitu. Terus bagi duit dong. Oh, Pak, nih lihat, saya nggak ada uang, gitu. 2.000 doang, katanya. Ih, kalau orang penting kan berarti banyak duit dong. Enggak, saya nggak ada, makanya minta. Oh ya udah. Pokoknya gue tuh pendekatan ke pasien, gimana pasien tuh relax dulu. Iya benar. Ya, biar gitu. Ya relax dulu. Nah, ketika di situ udah adalah 10 menitan gue nongkrong samping itu pasien gitu kan. Bosen juga, gue rasa pindah gitu kan. Akhirnya, Pak, Bapak ingat nggak kenapa kesini? Itu kata, saya habis bakar rumah. Oh, bakar rumah Bapak sendiri? Iya. Kenapa bakar rumah? Nggak tahu tuh, ada yang nyuruhin saya, nyuruh bakar. Ada samping Bapak? Iya. Oh, gitu. Ya udah gitu. Sekarang Bapak gimana kalau inget itu? Nggak kenapa-napa. Gitu. Jadi yang biasa lagi gitu. Oh ya udah. Gitu. Jadi saya yang ya udah, karena udah kegali nih, udah jangan diungkit lagi. Kalau saya dengar ceritanya, memang benar. Feeling gue sih emang ada yang nyuruh, tapi bukan karena halusinasi. Bukan karena halusinasi? Iya, itu feeling doang ya, gitu. Feeling gue tuh lihat dari gestur si bapaknya, gitu. Itu nggak bohong. Oh iya? Iya. Tapi kalau dari keluarga itu yang nggak percaya itu, akhirnya menyerahkan ke rumah sakit. Rumah sakit jiwa. Gitu. Ya iyalah, gila, bakar rumah sendiri. Iya, bakar rumah. Ya menurut dia tuh ada, karena dia berhubungan dengan dukun. Oh gitu? Iya. Jadi, itu ada cerita dari si orang RSJ-nya? Enggak sih. Pas ketemulah sama keluarganya. Oh, ketemu sama keluarga? Keluarganya gitu. Kalau keluarganya kan nggak percaya tentang itu, tapi menurut keluarga dia berhubungan dengan dukun. Oh. Jadi istilahnya kayak yang kalau lo mau ngilmu ini, ya lo harus bakar rumah lo. Ada korban kah waktu itu? Enggak, alhamdulillah enggak. Kata keluarga enggak. Oh, mungkin udah sempat menyelamatkan diri keluarganya nih ya. Nggak yang langsung kebakar banget atau lagi tidur dibakar gitu ya? Iya. Ya? Iya, itu sih. Jadi ya. Gila, serem banget bakar rumah sendiri. Bakar rumah sendiri. Jadi ya sebenarnya kasus yang kayak gitu tuh nggak hanya 1-2 gitu. Karena banyak yang bisikan halusinasi itu ya. Ada yang nyuruh atau gimana itu bisa gitu. Tapi kita harus bedain lagi mana yang ini klinis atau bukan itu. Okay. Nggak semua yang bisa milih ini gitu, milah ini sih. Ya nggak semua ini juga sih. Ya tapi karena kita klinisi tetap kita obatin dulu gitu.
tahu diobatin dulu, ya memang nggak tahu nanti gimana ya kan. Gitu. Yang penting mau diobatin dulu aja gitu. Iya, gitu sih. Tapi rata-rata sembuh kan itu, setahu gue sih sembuh memang. Ada perbaikan. Ada perbaikan, tapi emang nggak full 100% kan. Iya, benar. Gitu. Oke, tapi sempet ngobrol-ngobrol nggak sama orang RSJ, sama orang-orang RSJ? Di RSJ itu kan banyak kan ya perawat ya, banyak nakesnya juga kan ya. Sempat ngobrol-ngobrol nggak sama atau sama keluarga pasien yang lain? Memang kasus orang ilmu ini banyak yang berujung ke rumah sakit jiwa. Ada beberapa sih seperti itu. Ada beberapa. Nah, gitu. lu jangan banyakan ilmu nih sahabat lonceng ya. Gitu. Gila lu beneran. Jadi ya kita kalau misalnya jiwa itu kan pendekatannya secara kekeluargaan iya, terus secara fisik juga iya, maksudnya biologinya juga iya kan, sama agama juga iya gitu. Itu berkaitan. Iya. Apa yang paling parah selain bakar rumah? Ada dengar lagi nggak yang lain? Yang paling parah tuh sih. Ada yang diminta bunuh. Oh, dia udah melakukan percobaan itu ya? Udah, tapi untungnya diselamatin. Selamat. Akhirnya lari ke RSJ. Ya, gitu. Kalau udah ada tandanya ada di lengan ada. Gitu. Oh iya. Ada. Ya berarti kalau koas ini memang semuanya mencakup ya, kayak tadi di awal kan dalam, penyakit dalam, terus forensik, terus ke jiwaan, semuanya. Jiwa, objek. Semuanya mencakup ya. Iya. Koas itu ya. Koas ya. Kita harus belajar semua dari situ. Wow. Paling berkesan itu di rumah sakit jiwa dan forensik ya. Kayaknya ya dari cerita lo ya, Dok ya. Lebih ya. ya seru lah di saat kita lagi stres ya, ada aja yang bikin ketawa. Iya sih. Ya. Nah Dok, ini mungkin pertanyaan saya yang dari tadi pengen saya tanya, ini saya tahan-tahan nih. Karena kan ini berhubungan sama Lonceng Misteri juga, sama narasumber yang cerita di Lonceng Misteri. Karena banyak cerita-cerita horor yang diceritakan orang-orang itu yang sakit non medis. Itu dokter pernah nemuin nggak? Atau temennya, atau rekan sejawatnya, atau gimana? Yang dokter tahu ceritanya nggak? Pernah nggak? Emang bener ada gitu? Pernah, tapi ini dulu tuh di salah satu tempat dia melahirkan. Ya, saya nggak mau kasih tahu ini di wilayah mana, ya, tapi saat itu saya bertugas, itu ada yang melahirkan. Waktu di WSG ada bayinya. Ada. WSG lo ya? WSG ada. Diperiksa sama bidan juga ada. Ya. Oke. Ketika lahir kosong. Itu benar? Ada. Oke, karena itu banyak yang nggak percaya Dok, kayak gitu Dok. Ya, di pedalaman itu masih banyak sih kayak gitu, tapi ya itu balik lagi masing-masing percaya atau enggak. Nah, kalau kayak gitu dokter menjelaskannya gimana secara medis? Kan agak sulit tuh. Harus ilmiah banget namanya ya kan? Iya, itu ya memang nggak ada. Mau gimana? Tapi kan di USG ada tuh jejaknya. Iya, USG-nya bukan sama saya waktu itu. Dan periksa kehamilannya juga bukan sama saya. Tapi ketika lahir memang kosong. Terus itu tadi lahiran kalau yang penyakit-penyakit kayak ini nih kena santet, ini kena guna-guna, pernah nggak nemuin Dok? Kalau kena santet atau enggaknya itu sih teman cerita teman. Gimana ceritanya, tahu nggak? Jadi si pasien ada pasien bapak-bapak, dia itu ngerasa kayak yang sakit banget perutnya. Oke lah kita ronsen gitu, di ronsen ternyata nggak ada apa-apa. Oke aja, bagus, sehat. Udah dicek semua? Udah. Itu fisik juga udah diperiksa sama teman. Oke. Ketika di ronsen oke. Pak, ini nggak kenapa-napa. Dicek darah juga nggak kenapa-napa gitu. Tapi sakit banget Dok gitu. Udah ngeluh ya? Ya sakit banget sampai meringkuk. Bapak-bapak kan karena ya udah tua. Ya kita kalau udah ngelihat pasien ngeringkuk itu kan berarti kesakitan banget. Ya butuh pertolongan. Ya mau gimana?
klinisi sudah dapat hasil di ronsen normal, terus mau kita obatin apa gitu. Yes, dari medis sudah dicek nggak ada masalah. Nggak ada Ternyata masalah. memang non medisnya yang Iya, bermasalah. kita udah jelasin ini kalau normalnya gini, kalau sakit ada gini. Ini nggak ada. Dan memang itu teman bilang kemungkinan bukan medis. Ya. Bilang cerita juga sama Iya. dokter ya waktu itu. Ya memang santet yang diserang korinnya. Kalau dibilang santet kita juga nggak tahu. Nggak tahu apa ya. Masih nggak Semacam tahu. itulah Ya pokoknya. bisa. Semacam yang menyerang lah, Iya. menyerang dia. Dan dia juga datangnya malam hari kata teman. Menarik Tuh. nih. Gitu sih. Nah ini ada berarti ya cerita-cerita begini memang ya di dunia medis ya. Ada. Tapi mungkin nggak tahu apa. Iya, karena kan kayaknya agak tabu mungkin ya. Iya, Kalau di iya. dunia kedokteran gimana sih? Iya, Lu kita lebih ke periksa pasien, apa yang kita temuin, kita jelasin. Kalau misalnya nggak ada, kita juga jelasin gitu. Kita harus bisa memilah mana yang kita menyikirkan tentang yang mistis itu, Iya. gitu. Iyalah pasti. Tapi kenapa ya? Ya emang tadi kan udah jelasin. Tapi kan di museum kesehatannya pun sekalipun ada gitu loh buktinya kalau bahkan ada kadavernya kan di museum kesehatan yang meninggal karena itu gitu loh. Karena non medis. Kalau di kadaver itu, kalau misalnya di waktu kita kuliah, kita nggak tahu ini Ada karena itu. apa. Jadi iya ada karena yang bahkan yang ada karena meninggalnya karena susuk. Oh itu Ada bukti ronsennya gitu loh. kalau misalnya kalau di ronsen ya sering gitu. Itu sering. Kalau di ronsen sering. Karena di museum Saya juga kesehatan lihat sendiri. di museum kesehatan ada kan emang ditaruh juga kan gitu. Kebetulan waktu di museum itu saya belum pernah sama sekali belum lihat. masuk Tapi ya? kalau misal di ronsen sering lihat. Jadi ada yang pasang susuk di sini, Oh. di mana lah di anggota tubuh lah pokoknya. Semua pasti kelihatan. Saya juga lihat sendiri pernah kok. Pernah pasien dokter sendiri. Waktu di radiologi ada, di stasiun radiologi ada. Tapi biasanya orang radiologi ini nggak pernah Udah diem biasa, aja. Udah biasa gitu. udah biasa. Wow. Bentukannya macam apa juga udah biasa. Dikasih tahu ke kita dari dosen pembimbing, nih kalau ini namanya benda asing gitu. Tapi nggak langsung dibilang, oh benda asing ini susuk, enggak. Tapi dibilang, oh ini namanya benda asing. Ini seharusnya nggak ada di sini. Oh ya udah, kita ya tetap aja sebutnya benda asing. Sebutnya benda asing. Apa aja bentuknya biasanya? Bentuknya tuh bilangnya sih logam panjang, ukurannya segini lah. Kayak jarum pentul tapi agak ada yang jalan kayak jarum pentul, ada yang rata-rata yang seukuran gitu. Selain jarum ada lagi? Kalau yang lain alhamdulillah sih enggak. Belum Tapi pernah dengar, temen pernah dapat yang bentukannya tuh kayak yang mutiara. Oh yes, mustika ya bulatnya. Oh, nggak tahu sih. Iya kayak gitu. Orang nyebutnya mustika. Gue terlalu terlalu vulgar banget kayaknya. Enggak. Biasanya tanam mustika. Jadi dia kalau yang gue lihat tuh dia naraknya tuh di sini. Di sini, di sini pernah, di sini. Wow. Sini, Gitu. sini. Ya, itu yang pernah saya lihat. Tapi kalau misalnya teman mungkin dapat kasusnya yang beda gitu. Ada yang di tangan, di kaki gitu. Ya, kalau di kaki nggak tahu ya. Buat apa ya? Di Nggak kaki? tahu sih. Di kaki kiri di sebelah mananya dia naruh? Oh, nggak tahu. Saya belum pernah. Belum pernah. Teman-teman aja sih. Kalau dokter nemunya di wajah itu Di wajah ya? aja. Yang sering tuh banyak naruh di wajah. Dan jumlahnya Apa- berbeda? Apa selalu sama? Berbeda. Jadi Berbeda-beda? pernah waktu itu gue di stasiun anestesi lagi di satu ruangan. Itu masuklah waktu koas itu masuk ada perempuan masuk, perawat yang cowok bilang ih cantik. Kita yang cewek cantik dari mana gitu kan. Akhirnya wah lihat ronsennya zeng ya. Udahlah ya seperti itu. Cantik menurut mereka yang laki-laki. Pasti jumlahnya juga berbeda-beda ya kemungkinan ya. Ada yang Iya. mungkin di sini doang, yang di sini doang. Beda-beda. Beda-beda. Fungsinya juga kurang tahu buat apa kan Iya, gitu. tahu lah.
Karena kita aja masukin sesuatu aja kayak jarum ini aja suka sakit. Biasanya memang yang di ronsen di situ tuh dia sedang mengapain? Dia emang kesakitan di wajahnya kah? Apa emang dia lagi periksa apa? Ronsen aja gitu? Ya mungkin dia di ronsen kan pasti ada tujuannya, berarti ada sakit gitu. Oke. Dia ngeluh sakit berarti di wajahnya? Nah, kalau ngeluhnya sakit atau nggak tahu saya. Tapi pas dicek di situ cuman didiagnosa ini gitu. Oh, berarti kita cek ini, oh benar gitu. Nah, yang pasien dokter tuh yang kelihatan di muka itu dia lagi ngapain waktu itu? Ingat nggak? Pasien itu tuh cuman cek ini. Waktu itu salah satunya gigi. Oke, cek gigi. Oh bener, jadi ronsen ya sewajah-wajah. Bener juga. Gitu. Jadi kelihatan. Iya dong. Dia periksa gigi, lalu kelihatan lo pasang susuk, bang, enak. Kalau kita sih bagian radiologi ya udah gitu kan, udah paham lah. Oke nih, dokter, kita sudah di ujung pembahasan kita dan cerita-cerita dokter dari tadi. Gue juga udah banyak nanya-nanya apa yang mau gue tanyain ya kan. Mungkin nanti kalau ada netizen atau ya sahabat lonceng di rumah atau penonton di rumah yang nanya di kolom komentar, kalau mau dijawab jawab aja nanti. Yang lupa gue biasanya netizen nanya nih, biasanya penonton nanya, Bang Gilang kok nggak ditanyain ini sih, ini takutnya gue kelupaan kan. Tapi menurut gue yang penting-penting udah gue tanyain sih barusan di akhir-akhir. Yang berhubungan sama horor dan mistis udah gue tanyain sih. Non medis lah tadi, terus bayi hilang lah, susuk lah, itu kan semua berhubungan ya. Udah semua dibahas, udah semua kita bahas ya. Based of experience ibaratnya gitu. Terus thank you banget ya dok ya, udah cerita di sini pengalamannya yang epic ini dari koas sampai bekerja gitu ya, sampai menjalani profesi ini. Dan buat teman-teman di rumah yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like videonya. Dan yang pengen jadi narasumber juga datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Sama seperti Bu Dokter Gia ini, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung ke Instagram kita di @lonceng misteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit. Aku Dokter Gia. Izin pamit juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.